Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sistem periodik unsur, di mana sudah ada beberapa materi yang dapat saudara pelajari. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia atau chemical bonds. Langsung saja kita masuk ke materi chemical bonding atau ikatan kimia. Seperti yang sudah saudara ketahui, di sistem periodik unsur itu ada kurang lebih 100 unsur kimia atau bahkan lebih ya. Jadi di tabel SPU yang sudah saudara miliki ya, atau yang sudah saudara lihat, itu ada sekitar 100 lebih unsur kimia. Dari 100 lebih unsur kimia tersebut, ini dapat berikatan atau dapat membentuk jutaan senyawa kimia. Jadi dari 100 unsur kimia kurang lebihnya bisa menghasilkan jutaan senyawa kimia. Senyawa kimia yang dihasilkan ini terjadi karena adanya gaya yang mengikat atom yang satu dengan atom yang lain. Jadi ada gaya ikat antara satu atom dengan atom yang lain, dalam hal ini atom dari unsur yang lain ya. Dengan adanya gaya ikatan atom tadi, ini dapat terjadinya sebuah ikatan kimia. Ikatan kimia sendiri mempunyai beberapa peranan, ya, terutama peranan dalam penentuan keadaan bahan atau sifat atau kondisi ya dari fasa dari material tersebut atau dari hasil senyawa tersebut. Sebagai contoh ada air, cairan, kemudian ada CO2 itu bentuknya gas, NaCl bentuknya padatan. Dari kondisi-kondisi bentuk cair, padat, dan gas inilah ini yang dapat menentukan sifat tersebut. Ini dapat ditentukan dari proses ikatan kimianya. Selain itu, contoh lain lagi ada molekul DNA ya, yang dalam ikatannya ini membawa pesan genetik ya, membawa sifat. Jadi sebagai contoh dari unsur A dan unsur B misalkan ya. Kalau DNA berarti erat kaitannya dengan garis keturunan ya. Dan dia mempunyai sifat genetik ya yang identik dengan sifat penyusun dari molekul tersebut. Ya, sehingga kalau mungkin saudara bisa sering di TV atau mungkin di film-film atau di bisa mengakses DNA, ini bisa diketahui keturunan siapa. Nah, itu genetik ya, sifat. Misalkan ini lebih mirip ke orang tua ayahnya atau ke ibunya, ini dari sifat tadi. Nah, begitu pula sama dengan kaitannya di sifat-sifat senyawa tadi. Bisa sifatnya ke cairan, atau ke gas, atau lebih ke padatan. Ya, berikutnya ini ada atomic number atau kaitannya tentang elektron ya, kulit elektron. Kulit elektron atau orbitalnya ya. Kita ketahui terlebih dahulu bahwa nomor atom atau jumlah atom ya, nomor atom ya, ini bukan jumlah atom, nomor atom itu
sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau kita menyebutkan bahwa sebuah atom netral yang mempunyai nomor atom, ini bisa disebutkan mempunyai proton yang sama dengan jumlah elektronnya. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau atom numbernya atau nomor atomnya misalkan 11, contoh misalkan nomor atom 11 itu adalah Na, ya. Na ini mempunyai proton sejumlah 11. Protonnya 11. Elektronnya pun itu juga 11. Jadi bisa diartikan bahwa jumlah proton pada atom yang netral itu sama dengan nomor atomnya. Jadi kalau nomor atomnya itu 11 ya protonnya 11, 13 ya 13. Jadi sesuai dengan nomor atomnya. Dan elektron pun juga mempunyai jumlah yang sama. Ya, elektron juga mempunyai jumlah yang sama dengan protonnya. Jadi kalau protonnya 11, elektronnya pun juga 11. Jadi nilainya sama. Ya, jadi nomor atom ini menentukan jumlah elektron. Kemudian elektron ini posisi atau letaknya ini sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau misalkan saudara dulu mungkin pernah mempelajari ada atom, kemudian ada di kulit terluar, di kulit satunya, kulit pertamanya, dekat dengan inti, itu ada 2 elektron. Kulit keluarnya lagi ada 8 elektron, 8 elektron. Ya, tingkatan dari tiap-tiap level atau tingkatan kulitnya, kulit atom, di mana kulit atom di situ ada orbital elektron, ini mempunyai tingkatan energi yang berbeda. Jadi kalau di kulit pertama itu tingkat energinya berbeda dengan tingkat energi yang berikutnya. Kemudian elektron atau kulit elektron ini menentukan ya bagaimana bagaimana sebuah atom itu dapat berikatan dengan atom yang lain. Ya, jadi kulit elektron ini menentukan bagaimana atom tersebut ya ketika akan berikatan. Ya, ada penentunya. Terutama di sini adalah kulit elektron yang terluar atau yang paling luar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ikatan kimianya itu, bahwa ketika atom berinteraksi untuk membentuk ikatan kimia, ya, ternyata hanya bagian terluarnya saja elektron valensi. Sehingga tadi di narasi yang terakhir atau di penjelasan yang terakhir disebutkan bahwa kulit elektron tadi mempunyai peranan dalam ikatan. Ya, kulit elektron yang terluar. Ya, jadi ketika atom bereaksi ini ya membentuk ikatan kimia, hanya bagian terluarnya saja yang bersinggungan. Di dalam bagian terluar atau kulit terluarnya itu tadi, itu terdapat adanya elektron yang sering disebut dengan istilah elektron valensi. Ya, jadi elektron valensi itu elektron yang terdapat pada kulit terluar. Jadi kalau saya gambarkan, ini di sini misalkan ada inti atom, ini nukleusnya. Kemudian ini ada kulit pertama, ada kulit kedua, Kemudian ini ada kulit kedua,
dan ini ada kulit ketiga. Di tiap-tiap kulit tadi ini ada elektronnya, tapi tergantung dari jumlah elektronnya. Misalkan elektronnya hanya 10, berarti dia hanya ada 2 kulit saja. Elektronnya 11, dia hanya ada 3 kulit. Elektronnya 2, ya hanya ada 1 kulit saja. Jadi semisal ini ada 2, ya, ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini ada 1. Kalau dijumlahkan 2 tambah 8 itu 10, tambah 1, 11. Jadi yang berperan ini adalah, Jadi yang berperan di sini, yang ini adalah namanya elektron valensi. Atau elektron yang terdapat di kulit terluar. Ya. Jadi yang berperan ini hanya yang di luar saja. Misalkan ada atom lain yang bersinggungan hanya ini saja. Ya, misalkan ini. Ini misalkan saja. Oke. Jadi tidak sampai ke kulit yang dalam, tapi hanya kulit yang terluar saja. Berikutnya, ini sebagai contoh, ada elektron inti ya, tadi seperti yang saya gambarkan. Jadi ada ini hidrogen, ini karbon, ini nitrogen, dan ini oksigen. Ada beberapa aturan dalam atom, mungkin saudara sudah tahu, sudah pernah mempelajari itu di sekolah menengah. Jadi yang pertama ada aturan duplet. Ya. Duplet di sini, ya, duplet, ya, itu 2. Ya, saya tuliskan di sini saja. Ini ada duplet. Duplet rule. Ya, jadi jumlah elektron yang ada di kulit tadi bisa memenuhi aturan duplet atau aturan oktet. Jadi kalau saudara sudah mempelajari yang minggu yang sebelumnya, itu ada kulit pertama. Ya, kalau kita di kulit pertama itu maksimal adalah 2 elektron. Ini seperti ini. Kemudian di kulit terluarnya itu 8 elektron, 8 elektron. Jadi ini first electron cell atau kulit elektron yang pertama, atau lintasan elektron yang pertama atau kulit yang pertama, ini dapat menampung 2 elektron, atau di situ maksimal adalah 2 elektron di kulit pertama, dan tidak boleh lebih, ya, hanya maksimal itu. Kemudian untuk yang kulit berikutnya setelah kulit yang pertama itu bisa mencapai 8 elektron. Ya, bisa mencapai 8 elektron. Ya, jadi kalau yang kulit pertama ini 2, yang kulit terluarnya bisa mencapai 8. Sebagai contoh ini ada C. Ya. Kalau H ini 1, dia butuhnya 2. Butuhnya 2, jadi dia butuh 1 ya, harusnya 2 aturan duplet, dia 1. Untuk mencapai aturan oktet, tidak bisa karena dia hanya ada di kulit pertama saja. Kemudian C. C ini ada 6 nomor atomnya. Nomor atom 6, maka protonnya adalah 6, elektronnya juga 6. Ya, sehingga dihitung 1, yang berwarna biru ini 1, 2, 3, 4, 5. Untuk di kulit pertama ini sudah 2, sudah memenuhi aturan duplet.
Ya, sedangkan untuk yang terluar hanya masih ada 1, 2, 3, 4. Butuh berapa untuk sampai dia mencapai aturan oktet? Itu adalah membutuhkan 4 elektron lagi. Ya. Dari mana? Berarti harus mengikat elektron lagi. 1, 2, 3, 4. Sehingga jumlahnya menjadi 4 yang bertambah ini dengan 4 jumlah aslinya. Sehingga ada 8. Yang N pun sama. Dari 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini butuh 1, 2, 3. Membutuhkan 3 elektron. Dan oksigen membutuhkan 2 elektron. Dari 6 butuh 1, 2. Ya, untuk mencapai itu. Lalu kenapa sih di sini harus kita mencapai 8 atau mencapai 2? Ya, ini. Kemudian bagaimana? Kenapa elektron ini menjadi penting? Jadi sebuah unsur yang mempunyai konfigurasi elektron yang berbeda, ini kemungkinan akan dapat menghasilkan perbedaan tingkatan dari ikatannya. Perbedaan tingkat dari ikatannya dengan elektron configuration yang berbeda. Dan perlu diingat bahwa kecenderungannya atom yang bergabung dengan atom lain tujuannya hanya satu. Tujuannya adalah mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Jadi tujuan dari ikatan kimia, kenapa atom-atom tadi berikatan, itu tujuannya hanya satu, untuk mencapai kestabilan konfigurasi elektron yang stabil. Nah, yang stabil itu yang seperti apa? Yang stabil itu adalah yang sesuai dengan golongan di 8A, unsur-unsur yang ada di 8A. Kestabilan maksimum tercapai jika atom telah memiliki konfigurasi elektron yang sama. Konfigurasi elektron, ya hanya konfigurasinya, dengan konfigurasi elektron gas mulia atau noble gas atau golongan 8A. Ya, jadi kestabilan ini diperoleh jika konfigurasinya itu sama dengan konfigurasi unsur atom pada unsur gas mulia. Kenapa harus kita menyamakan dengan gas mulia? Kenapa tidak dengan unsur yang lain? Ya. Jadi kenapa harus gas mulia? Ya, ini untuk yang di luar gas mulia ini 1 sampai 7A. Elektron valensinya ini 1, 2 sampai dengan 7. Ya. Tapi ketika di gas di 8A golongan 8A ini. Jadi kenapa di konfigurasi elektron tadi harus menyamakan dengan gas mulia? Kenapa? Karena faktanya gas mulia atau unsur-unsur yang ada di gas mulia ini mempunyai sifat yang lembam atau sukar terjadi reaksi. Itu fakta yang terjadi pada unsur-unsur tersebut. Fakta kenyataan yang diril. Nah, kemudian secara teorinya kenapa bisa gas mulia tersebut unsur-unsurnya lembam atau sukar terjadi reaksi? Secara teorinya bahwa
kelembaman gas mulia ini, ya, kelembaman gas mulia ini karena konfigurasi elektronnya. Jadi yang menyebabkan unsur-unsur yang ada di gas mulia itu lembab atau tidak mudah bereaksi, itu karena konfigurasi elektronnya. Sehingga jika unsur-unsur lain itu dapat menyamakan konfigurasi elektronnya, bukan tidak mungkin bahwa unsur tersebut akan mempunyai sifat yang lembab pula atau tidak mudah bereaksi. Ya, itu lembab. Nah, itu maksudnya stabil itu seperti itu. Jadi sudah tidak tidak mudah bereaksi jika bertemu dengan unsur lain. Ya, sudah tidak mudah bereaksi. Itu fakta yang terjadi pada beberapa gas. Sehingga antar atom unsur-unsur tersebut ketika berikatan itu tujuannya tadi agar stabil. Stabil tidak mudah bereaksi. Contoh misalkan, ya saya ambilkan H2O. H2O itu kan dari hidrogen dan oksigen. Ya, dua-duanya belum stabil. Sehingga masih mudah bereaksi satu antara lain atau bisa bereaksi dengan unsur-unsur lain juga. Tetapi ketika ini sudah berikatan, kemudian timbul atau konfigurasinya sama dengan gas mulia, menjadi H2O. Ya, dengan kata lain, tadi oksigen itu membutuhkan beberapa elektron untuk dapat mencapai kestabilan unsur. Hidrogen pun butuh gunaan unsur lagi. Ya, tetapi setelah H2O tadi atau hidrogen dan oksigen berikatan, ini sudah menjadi stabil, menjadi air. H2O air. Dan sifatnya air itu tidak mudah bereaksi. Ya, dalam artian ini bukan dipanaskan atau direaksikan, enggak, tapi secara fisiknya dia sudah berdiri sendiri, sudah stabil, tidak mudah bereaksi. Misalkan ketemu dengan unsur C, ketemu dengan unsur Na, dia tidak langsung bereaksi. Tapi paling tidak dalam proses reaksinya butuh katalis atau butuh apa. Jadi inti di sini tidak mudah bereaksi itu maksudnya tidak langsung bereaksi. Jadi butuh pereaksian lah kembali. Sehingga jika tadi ini konfigurasinya dapat mendekati gas mulia atau sama dengan gas mulia, maka bisa kita ambil kesimpulan jika unsur lain dapat berubah konfigurasi elektronnya seperti gas mulia, maka unsur tersebut akan menjadi kurang reaktif atau tidak mudah bereaksi. Itu kenapa ikatan kimia tadi ingin mencapai kestabilan ya tadi agar sama seperti gas mulia mempunyai sifat yang lembab atau tidak mudah bereaksi. Nah, ini gambaran seperti mini SPU ya atau sistem periodik. Ini helium ini golongan 8A ini. Ya, golongan 8A. Helium itu memuat aturan duplet. Ya, duplet. Sedangkan yang neon, argon ke bawah ya. Ini adalah menurut aturan oktet. Ya. Ini 2, yang lain 8, 8, 8. Oleh terluarnya 8 semua. Nah, ini gambaran electron dot structures. Jadi ini menggambarkan ketika kita menuliskan sebuah unsur, kemudian saudara melihat ada titik, tanda titiknya di atas, di samping ya.
Ini menunjukkan jumlah elektronnya. Jadi contoh misalkan Be, elektronnya ada berapa? 1, 2. B ada 1, 2, 3. Yang dimaksud adalah elektron terluar. Bukan semua total jumlah elektronnya. Kalau saudara menuliskan semua total jumlah elektronnya, misalkan nomor atomnya adalah 30, ya saudara akan menuliskan 30. Tapi yang dimaksud di sini bukan jumlah elektron total, tapi hanya jumlah elektron terluar. Jadi yang ditulis di sini jumlah elektron valensi atau EV. Ya. Ini gambarannya. Jadi kalau misalnya saudara bisa melihat, oh ini berapa? Oh ini elektron valensinya ada 6. Ya. F elektron valensinya ada 7. Jadi bisa dilihat di sini, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk latihan saudara, ya. Hanya sebatas latihan. Nanti bisa saudara coba, misalkan Na, saudara tuliskan berapa jumlah elektronnya, elektron valensinya dengan dot structures. Oke. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis ikatan. Setelah tadi kita membahas tentang kenapa atom dari unsur-unsur tadi berikatan. Jadi yang pertama untuk membentuk kestabilan unsur atau konfigurasinya lebih stabil agar menyerupai gas mulia, yaitu mempunyai konfigurasi elektron stabil dan tidak mudah bereaksi, mempunyai sifat lembab. Oke, kemudian untuk jenis-jenis dari ikatan tadi, ikatan kimia, itu yang pertama ada primary bonding, kemudian yang kedua ada secondary bonding atau primary and secondary bonds. Jadi ikatan primer dan ikatan sekunder. Kita mulai definisinya dulu. Ikatan primer, ya. Ini ikatan secara kimia, ya. Di mana mempunyai ikatan tersebut cenderung mempunyai sifat lebih kuat, ya. Kuat, ya. Dan dalam proses ikatan kimia primer tersebut, ini di dalamnya ada transfer atau sharing elektron atau serah terima elektron atau penggunaan bersama pasangan elektron. Contohnya dari ikatan primer ini adalah ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Itu adalah contoh ikatan primer. Sedangkan ikatan sekunder ini ikatan secara fisik saja dan cenderung lemah ikatannya karena di dalamnya tidak terdapat serah terima elektron atau penggunaan bersama pasangan elektron. Contohnya adalah ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Ya, jadi dari dua ikatan tersebut, jenis tersebut, nanti di dalamnya ada beberapa jenis-jenisnya lagi. Jadi contoh misalkan tadi ikatan primer, ada ikatan ion dan kovalen, kemudian ikatan logam, kemudian untuk yang sekunderi ada ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Berikutnya kita masuk ke ionic bond atau ikatan ion, di mana untuk ikatan ion ini terbentuk antara dua ion. Saudara ketahui bahwa ion itu kemarin adalah atom yang memiliki muatan. Atom yang bermuatan, ya, untuk bermuatan tadi ada dua jaran, ya. Jadi satu melepaskan elektron sehingga nanti dia bermuatan positif, dan yang satu menerima elektron sehingga menjadi muatan negatif. Oke, ikatan ion ini terbentuk dari dua ion, ya, dengan cara transfer
elektron atau serah terima elektron. Ya, jadi ada transfer elektron di sini, serah terima elektron ya maksudnya. Pada ikatan ion, atom ya memberikan atau menerima elektron, sehingga masing-masing dari atom yang melepaskan atau memberikan dan juga yang menerima itu semuanya akan menjadi ion. Yang melepaskan atau ini menjadi ion positif atau kation. Sedangkan untuk yang accept atau menerima ini adalah yang anion. Ya, ini yang menjadi ion negatif. Ya, yang melepaskan menjadi ion positif, yang menerima menjadi ion negatif. Ya, jadi tandanya yaitu tadi tanda positif dan negatif. Ini untuk ikatan ion. Kemudian pembentukan ikatan ion dari logam. Senyawa ion atau senyawa ion yang terbentuk dari ikatan ion tadi, ini dihasilkan ketika logam ini berikatan dengan non-logam. Ketika unsur logam bereaksi dengan unsur non-logam. Ya, ada unsur logam bereaksi dengan unsur non-logam. Logam dan non-logam. Unsur logam ini akan cenderung melepaskan elektron. Ya, atau kehilangan elektron atau melepaskan elektron sesuai dengan jumlah dari elektron valensinya. Ya, jadi sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Jadi misalkan elektron valensinya itu 3 berarti akan melepas akan melepas elektron sebanyak 3e pula. Ya. Jadi sesuai dengan jumlahnya. Tujuannya apa? Dia melepaskan untuk menjadi sama konfigurasinya dengan gas mulia atau paling tidak mendekati seperti gas mulia. Ya. Jadi untuk jumlah ini, jadi senyawa ion tadi atau ikatan ion tadi ini melepaskan yang logam ya, unsur logam melepaskan elektronnya sesuai dengan jumlah elektron valensi. Ya, tujuannya untuk mencapai konfigurasi yang mendekati gas mulia atau sama. Untuk positif ion ini terbentuk ketika jumlah elektron valensi ya kurang dari ketika jumlah elektron kurang dari jumlah protonnya, itu akan menjadi ion positif. Yang semula atom netral itu misalkan Na ya. Na ini adalah 11, protonnya itu adalah proton misal 11 sama, elektronnya juga sama dengan 11. Ya, protonnya 11, elektronnya juga 11, maka nilai elektron ini ketika lepas, misalkan lepas 1, ini ya keluar 1, ini akan menjadi 10. Ya, 10 ini kalau kita bandingkan jumlah proton dengan jumlah protonnya, ini kan lebih kecil atau kurang dari jumlah proton. Ya, kurangnya berapa dari jumlah proton, ini akan menjadi tanda ini. Kalau ini protonnya lebih dari protonnya 1, ini kan lebih besar ya 1, maka dia jadi 1+, 2, 2+, 3,
13, dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi pada pembentukan elektron dan proton di ikatan ion. Nah, ini contoh perhitungannya seperti ini. Jadi tadi Gue81 lepas 1 ya ini. Ya, sehingga menjadi 28 saja. Yang semula kalau proton dan elektron dijumlahkan 0, ini proton dijumlahkan dengan elektron hasilnya 1 plus. Ya. Contoh lain, magnesium atom dan magnesium ion. Kemudian ini adalah tipikal ion kation, golongan 1, H plus 1 semua. Plusnya 1 semua. Golongan 2, 2 plus semua. Golongan 3, 3 plus semua. Ya, ini untuk latihan, silahkan nanti bisa saudara pelajari. Oke, kemudian untuk ikatan ion tadi terbentuk antara atom dari unsur logam dan unsur non-logam yang mempunyai sifat atau dengan perbedaan nilai elektronegativitas yang sangat besar. Jadi mempunyai perbedaan nilai elektronegativitas. Seperti kita ketahui bahwa elektronegativitas ya, ini adalah kemampuan dari atom untuk mengikat elektron. Ya. Jadi nilai keelektronegativitas itu kemampuan untuk mengikat elektron. Ya. Jadi semakin besar nilai elektronegativitas, ini semakin besar pula kemampuan untuk menarik elektron. Jadi semakin tinggi nilai elektronegativitinya, ini kemampuan mengikatnya semakin besar pula. Dan di dalam ikatan ion, ini terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Mempunyai selisih elektronegativity yang sangat besar. Atau bisa dikatakan selisihnya bisa mencapai 2,0 ke atas. Ya. Jadi antara 2,0 ke atas. Jadi kalau selisihnya bisa 2,1, 2,2 itu masuk ke ikatan ion. Ya, dengan perbedaan nilai elektronegativity yang tinggi. Dan nilai elektronegativitas yang paling besar, nilai elektronegativitas yang paling tinggi itu diperoleh di nilai elektronegativitas itu diperoleh paling tinggi di golongan 7A. Jadi nilai elektronegativitas di golongan 7A itu paling tinggi. Dan kita ketahui bahwa di tabel SPU paling kanan atau paling kiri ya. Paling kanan dari kita atau paling kiri dari tabel sendiri itu mempunyai nilai elektronegativitas terbesar paling kiri itu golongan 7A. Di mana mayoritas di golongan 7A itu adalah non-logam. Sehingga bisa kita ambil simpulan bahwa untuk non-logam ini keelektronegativitas ini besar. Sedangkan untuk logam ini keelektronegativitas ini kecil. Kenapa kecil di logam? Karena unsur atom di unsur logam itu tidak mampu mengikat elektron atau sangat lemah dalam mengikat elektron. Justru mempunyai nilai kebalikannya, yaitu nilai energi ionisasi, yaitu kemampuan untuk melepaskan elektron. Nilai besarnya energi untuk melepaskan elektron. Oke,
Kemudian ikatan ion ini terbentuk dengan cara transfer elektron atau serah terima elektron. Dari atom unsur logam, elektron diberikan ke unsur non-logam. Logam ini melepaskan elektron, sedangkan non-logam akan mengikat elektron. Kenapa bisa? Karena tadi mempunyai nilai elektronegativitas yang besar. Ya. Kemudian menghasilkan ion pada semua kondisi. Dan sifat dari ikatan ion ini sebagai konduktor, dapat berfungsi sebagai konduktor yang baik, dan mempunyai high melting point, jadi titik melting yang sangat tinggi, titik leleh yang sangat tinggi. Contoh NaCl, CaCl2, K2O, itu jenis-jenis ikatan ion. Yang logam yang mana? NaCl. Na itu logam. Cl non-logam. Ca logam, Cl non-logam. K ini logam, O non-logam. Ya. Ini jadi antara atom dari unsur logam dan non-logam. Ya, ini adalah gambaran simulasi untuk elektronnya, ikatannya antara Na dan Cl. Jadi bisa saudara lihat Na ini melepaskan satu elektron valensinya, kemudian satu elektron valensi tadi yang dilepas oleh Na akan ditangkap oleh Cl. Ketika sudah melepaskan ketika sudah melepaskan elektron, Na yang semula netral menjadi bermuatan positif. Dan Cl yang semulanya netral ketika menerima elektron atau mengikat elektron akan menjadi negatif. Ya, ini gambarannya. Ya, gambaran yang lain untuk menggambarkan tentang ionic bonding atau ikatan ion. Di situ ada dua buah simulasi ya. Jadi ada satu berbadan besar membawa tulang dan satu berbadan agak kecil ya. Badan besar dan kecil ini menunjukkan tingkat nilai keelektronegativitasnya. Jadi yang besar tadi mempunyai nilai elektronegativitas yang sangat besar, atau lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan yang satunya yang lebih kecil nilai elektronegativitasnya. Otomatis dengan nilai elektronegativitas yang besar tadi, kemampuan untuk menerima atau menarik elektron ini lebih kuat jika dibandingkan dengan yang lebih kecil. Sehingga mau tidak mau untuk unsur yang Na tadi ini menjadi ikut menggunakan ya, ini yang kecil, agak kecil, ini yang besar. Ya, ini kalau gambarannya seperti ini, sodium atom atau Na dan klorin atom, satu lepas berikatan di sini. Sehingga keduanya ketika setelah berikatan bisa saudara hitung jumlah elektron yang ada di tiap lintasan atau di tiap kulit pasti akan berjumlah, kalau tidak dua itu khusus di kulit pertama, dan 8. Rata-rata semuanya 8. Kalau kulit pertama 2, kulit selain kulit pertama itu 8, terisi penuh. Dan keduanya itu stabil. Sehingga ketika sudah berikatan akan jadilah sebuah sebuah senyawa yang sudah mempunyai nilai konfigurasi mendekati gas mulia. Sehingga dengan nilai konfigurasi yang mendekati tadi ya, akan menghasilkan sifat yang sama dengan gas mulia, yaitu sifat
tidak mudah bereaksi dalam hal ini atau mempunyai tingkat kelembaban tadi yang besar. Kemudian ini ya tadi penjelasannya. Ini konfigurasi elektronnya tadi SPD ya. Jadi kalau saudara mungkin pernah mendengar ada SPDF, yaitu subkulit. Jadi di dalam atom itu kan ada inti atom. Setelah inti ada kulit, ada subkulit atau subtingkat energi. Dari dalam subkulit ada orbital, orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Dan masing-masing tadi mempunyai nilai, mempunyai jumlah elektron. Jadi misalkan di subkulit atau di orbital S itu maksimal 2, di orbital ini berapa ya. Jadi masing-masing ada. Ini untuk konfigurasinya, silahkan nanti bisa saudara pahami sendiri. Jadi untuk yang tadi intinya ikatan ion seperti tadi. Nah, ini gambaran ketika sudah berikatan semuanya, seluruhnya ini seperti ini, NaCl. Ini untuk ikatan ion ya, jadi ada penggambaran dot structure tadi ya. Jadi tahu menuliskan titik-titik ini adalah jumlah elektron valensinya, bukan jumlah elektron totalnya ya. Nah, ini untuk gas mulia ini rata-rata semuanya sudah penuh terisi 8 F ya, atau galongan 7A ini hanya 7. Nah, ini untuk gambaran elektronnya. Oke, kemudian kita menuju ke sifat-sifat ikatan ion. Pada sifat-sifat ikatan ion ini mempunyai beberapa sifat. Yang pertama itu it is hard atau tidak penyok ya. Jadi ketika saudara mempunyai senyawa, hasil senyawa ini contoh digambarkan di sini roksal atau NaCl ya, garam batu ya. Jadi ketika dilihat di sini, saudara bisa melihat ilustrasi di sini. Ini ketika dipukul menggunakan hammer, ya, ini tidak ada penyok ya, not dent. Dia rigid ya, and brittle. Jadi tidak ada deformasi ketika misalkan saudara pukul, ya sudah hanya langsung pecah gitu aja. Jadi dua, misalkan ini ada external force yang mengenai senyawa tersebut, maka sudah hanya pisah saja, crack ya, crack without deforming. Jadi tanpa adanya perubahan bentuk terlebih dahulu, ketika dipukul ya sudah langsung kalau bahasa gaulnya sekarang langsung ambiar ya, jadi langsung hilang, langsung pecah ya. Oke, kemudian sifat-sifat yang lain dari ikatan ion. Ini jika saudara melihat di sini ada 3 gambaran aliran listrik, kemudian ada lampu, dan di tengahnya ini atau di media penghantarnya ada ada ikatan ion, senyawa ion dengan perbedaan sifat fisiknya atau dengan perbedaan cara fasanya, perbedaan fasanya. Jadi yang pertama bentuknya solid, padatan, solid ionic compound. Ya, jadi ketika senyawa ini padatan, ya, kemudian dialiri listrik, ya, saya bandingkan dulu ini yang padatan. Kemudian yang kedua ini molten ya, lebih agak kental tapi tidak cair ya, tapi kental. Kemudian yang ketiga ini sudah dalam bentuk larutan, ionic compound dissolved in water, jadi sudah terlarut di dalam air. Ketika aliran tersebut dialiri listrik ya, atau sirkuit tersebut dialiri listrik, maka untuk yang padatan yang pertama tadi tidak menyala.
Sedangkan untuk yang molten tadi menyala, agak redup ya. Walaupun tidak terang tapi dia menyala. Dan ketika yang bentuknya larutan ini justru menyala terang. Jadi bisa kita ambil simpulan bahwa sifat dari ikatan ion di sini ini mempunyai sifat sebagai konduktor penghantar listrik. Tetapi tidak pada semua kondisi. Hanya pada kondisi tertentu saja ikatan ion tadi dapat mengaliri listrik. Ya, tinggal kita lihat dari apa bentuknya dan seperti apa. Ya, konteksnya seperti apa. Ini tidak semuanya langsung saudara, oh ini garam berarti bisa mengalirkan listrik. Kalau saudara menghubungkan kabel, kemudian ada konduktor, ada ada pengantar garam misalkan, langsung bisa nyalur ke enggak. Jadi kita lihat bentuk di dalam fasanya seperti apa, fasa dari senyawa tersebut seperti apa. Oke, itu kaitannya tentang ikatan ion. Ya, jadi penjelasan untuk video ini sudah 1 SKS 50 menit. Mungkin saya akhiri terlebih dahulu. Nah, silahkan saudara dapat pelajari. Untuk yang kovalen ini nanti akan saya buatkan tersendiri untuk videonya. Jadi agar tidak terlalu memperpanjang waktu durasi dari video ini. Oke, mungkin itu dari saya. Silahkan dapat mempelajari materi tersebut sampai ikatan ion. Kemudian nanti berikutnya akan kita bahas kembali tentang ikatan kovalen. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam pembelajaran. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.